Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada siang hari ini, sedulur Triteos, saya ingin membantu ya untuk corak doktrin Yohanes ya. Mereka yang masih menyusun teologinya itu untuk supaya dalam berdebat melawan homoousios itu bisa untuk menyaingi lah seperti itu. Nah, ini nggak ada maksud untuk merendahkan sedulur-sedulur Yohanes, nggak ada ya. Saya memang inginlah di dalam gelanggang pertandingan debat apologetik ini ya, semuanya saling menunjukkan skill dan kemampuannya dalam memahami Alkitab dan tatanan teologi lebih baik. Pada siang ini saya akan membuka judul Yohanes Hipostasis Intact. Sedulur Triteos, banyak orang-orang Yohanes yang kurang memahami ya apa yang dimaksud dengan hipostasis. Bahkan banyak ya orang Kristen yang juga kurang memahami apa arti hipostasis. Hipostasis itu begini, saudara. Jadi ini Allah monogenes prima causa, karena beliau itu memiliki ousios roh ya, yang transenden. Lalu dia memproyeksikan dirinya supaya dikenal oleh kita ini makhluk yang ya istilahnya receh ya, makhluk receh ya, dalam tingkat yang rendah ya, derajatnya lebih rendah, makhluk materi ini. Jadi ini yang transenden, ousiosnya roh. Beliau memproyeksikan tentang keberadaan beliau ini ke kita ini yang levelnya tuh receh gitu. Nah, sorry ya, saya bukan bermaksud untuk untuk menganggap kita ini makhluk yang receh, bukan. Tapi maksudnya begini, maksudnya itu supaya dalam konteks ini saya memberikan perbandingan yang kontras gitu ya. Perbandingan yang kontras antara Allah yang transenden dengan kita ini yang imanen ini. Nah, makanya saya sebut kita ini makhluk yang receh. Konteksnya seperti itu. Jadi harap jangan disalahpahami ya, sedulur. Nah, dalam beliau ini, Allah prima causa yang transenden ini memproyeksikan dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan hipostasis. Salah satu yang saya cukup prihatin dengan salah pahamnya para apologetik ini tentang memahami Jesus only ya. Jadi bukan begini, saudara-saudara, bukan doktrin Yohanes itu bukan begini. Ini Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Bapa, Yesus adalah Roh Allah, dan semuanya Yesus. Tidak begitu. Doktrin Yohanes itu tidak begitu. Ya. Doktrin Yohanes itu memiliki paham monarkianisme. Nah, jadi monarkianisme itu begini, saudara. Ini Allah prima causa membuat proyeksi akan keberadaan dirinya yang kita sebut hipostasis. Beliau yang dari atas, yang transenden ini menyetir hipostasisnya ya. Mau hipostasisnya disuruh ke kiri, maka hipostasisnya ini akan ke kiri. Hipostasisnya disuruh ke kanan, maka hipostasisnya ini disuruh ke kanan. Nah, hipostasis ini bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Nah, saya ulangi ya. Hipostasis ini bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Sehingga mereka bisa dibedakan. Jadi istilah dari Tertullianus yang menyatakan adalah discrete non sparate,
Ya itulah punya Yohanes. Punya Yohanes dulur ya. Nah, mungkin banyak yang nggak setuju ya. Banyak yang nggak setuju. Tapi coba kalian pahami konten ini. Maksud saya coba pahami. Allah prima causa, dia memiliki hipostasis yang lanjut usianya di dalam Daniel 7 ya. Daniel 7 itu. Yang lanjut usianya itu siapa? Itu hipostasisnya Allah prima causa. Ya. Ngerti ya? Allah prima causa punya hipostasis yang lanjut usianya. Allah prima causa punya hipostasis anak manusia. Allah prima causa punya hipostasis dalam Wahyu 4 ayat 5, 7 obor Allah. Yang lanjut usianya anak manusia, 7 obor Allah. Itu kalian bisa bedakan enggak? Bisa. Kalau kalian nggak bisa bedakan, suruh para pelukis Kristen untuk menggambarkan yang lanjut usianya anak manusia dan 7 obor Allah. Supaya kalian bisa membedakan gambar-gambar yang dilukis oleh pelukis yang Anda pesan itu. Ngerti ya saudara ya? Ngerti ya saudara ya? Inilah yang disebut dengan diskrete non separate. Nah itu memang maksudnya diskrete non separate itu yaitu. Ya jadi kalau Tertullianus bilang tres persona una substantia itu triteos. Ya, ada kan tres personae. Tres personae itu triteos. Karena ada person di situ, 3 pribadi di situ. Tapi kalau untuk slogan yang diskrete non separate itu cenderung ke Yohanes. Jadi cenderung untuk ke Yohanes, cenderung untuk slogan itu atau tagline itu diambil oleh Yohanes. Tapi kalau Homoousios mengambil slogan itu ya enggak apa-apa. Gitu kan. Enggak apa-apa, itu kan hanya slogan atau tagline supaya untuk mempopulerkan istilah-istilah Trinitas itu supaya dipahami oleh publik dengan lebih baik. Ya, kalau makna yang di dalamnya itu bias, dan pihak Yohanes itu mengklaim itu untuk istilah dirinya, ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu maksudnya. Yang lanjut usianya anak manusia, 7 obor Allah itu hipostasis semua. Hipostasis dari siapa? Dari Allah monogenes prima causa. Ya. Allah monogenes prima causa. Menghipostasis dirinya, yang lanjut usianya anak manusia, 7 obor Allah. Ya, sorry sedulur-sedulur ya, saya ulang-ulang ya, karena begini sedulur ya, banyak kekeliruan ya, banyak salah paham tentang doktrin Yohanes ini. Ya, sehingga mereka menganggap remeh doktrin Yohanes ini. Lah kan yang dipropagandakan doktrin Yohanes itu kan Jesus only. Jadi ini Yesus, ini Yesus, ini Yesus. Yesus, di mana-mana Yesus. Enggak begitu. Aduh, enggak begitu. Sedulur Triteos, kalau Anda ya mau belajar tatanan teologi ya, itu harus memahami apa yang dimaksud dengan teologi lawan debat Anda. Ya mana mungkin orang Yohanes itu bisa mempengaruhi orang, bisa membawa orang kepada doktrinnya. Kalau ini Yesus, ini Yesus, ini Yesus, ini Yesus, semuanya Yesus, disebut Yesus only, ya enggak mungkin lah. Orang yang pasti mikir, orang Yohanes sudah gila gitu kan. Masuk semuanya Yesus itu, Roh Kudus Yesus, Bapa Yesus. Enggak begitu. Enggak begitu. Kalian jangan anggap remeh loh doktrin Yohanes loh, ya. Doktrin Yohanes itu sangat alkitabiah.
Ada yang protes ya, pasti ada yang protes. Pak Jody ini Triteos kok membela Wanes? Saya bukan membela Wanes. Saya ingin menjelaskan kepada publik supaya memahami bahwa Wanes itu memiliki pemahaman yang intek, yang solid. Jangan dianggap remeh, ya. Jangan dianggap remeh. Gitu. Nah, sedulur-sedulur, ternyata di dalam makna hipostasis, apa yang ada di Alkitab itu begini, sedulur-sedulur, ya. Ternyata ada tingkatan gitu, tingkatan bagaimana makna hipostasis itu, yang sebetulnya sama, maknanya sama, ya. Tapi ada tingkatannya yang dimaksud, yang ditulis di Alkitab itu ada maknanya yang memiliki derajat lah gitu. Kalau penyataan Allah prima causa dalam tatanan ontologis, ya, itu disebut hipostasis. Kalau lebih turun lagi di bawah ontologis, itu di dalam area imanensi surgawi. Nah, contohnya seperti tadi yang lanjut usianya itu kan di dalam Daniel 7. Itu istilah hipostasis itu turun lagi disebut realita konkret. Ya. Di dalam ontologis itu disebut hipostasis, turun lagi disebut realita konkret. Realita konkret itu gimana? Itu ya sama, hipostasis. Tapi tatanannya itu sudah dalam tatanan realitas surgawi. Jadi bukan ontologis lagi. Gitu. Oke? Nah, lebih turun lagi itu adalah penyataan Allah, atau yang kita sering dengar teofani. Penyataan Allah, teofani atau perwujudan Allah. Nah, itu sudah di area bumi, di area kita ini, ya, di area dunia materi gitu. Oke, ya. Jadi teofani, pewujudan Allah, penyataan Allah itu di area bumi, area dunia materi. Lalu lebih turun lagi itu disebut penampakan. Penampakan itu begini. Jadi bedanya penampakan dengan penyataan itu begini. Itu sifatnya hanya kalau sifatnya itu temporer gitu, temporer atau sementara waktu. Hipostasis yang ada di muka bumi yang sifatnya sementara waktu itu disebut penampakan. Tapi itu semua sama ya, hipostasis ya. Hipostasis semua, hipostasis ontologis, hipostasis imanen surgawi, hipostasis imanen alam materi, lalu yang paling bawah itu penampakan. Penampakan ini sifatnya penyataan Allah yang temporer. Gitu. Contohnya di dalam Kejadian 18 ayat 1 ya. Elohim menampakkan diri kepada Abraham di bawah pohon tarbantin. Itu penampakan. Itu temporer waktunya. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri itu apa? Oh, jangan dibilang penampakan dong. Oh, itu 33 tahun gimana penampakan? Itu disebut teofani atau pewujudan Allah. Jangan apa namanya, kalian terus semuanya dipukul rata begitu. Ya kan? Itu penyataan atau pewujudan Allah. Itu. Nah, sedangkan di Kolose 1 ayat 15 itu disebut hipostasis atau gambar Allah. Itu dalam area apa? Kolose 1 ayat 15. Itu area ontologis. Nah, penampakan sendiri yang tadi yang nomor 4 ya, berarti penampakannya hipostasis, realita konkret, penyataan atau pewujudan Allah. Downgrade lagi penampakan itu yang level keempat ya, berarti penampakan itu dibagi dua ya, penampakan
temporer di alam materi yang juga beliau itu memiliki wujud materi, lalu penampakan di alam mimpi. Itu yang paling bawah. Loh, kenapa saya garis bawahi ya paling bawah ini ya? Anda jangan keliru loh. Ini banyak orang karismatik yang bertebaran ini, yang ngaku-ngaku ini melihat Allah di area penampakan di alam mimpi yang paling bawah ini, hipostasis. Nah, ini yang kadang mereka tuh ngarang-ngarang ini, yang ingin membuat sensasi saja gitu. Saya bermimpi ketemu dengan Allah dan sebagainya. Nah, itu karena itu area hipostasis yang paling bawah, lower low, ya, paling bawah sendiri. Nah, jadi corak Wanes ini adalah corak yang sebetulnya boleh dibilang itu adalah prima causa only, bukan Jesus only. Kalau ada sedulur Wanes yang menyimak konten saya ini, tolong ya dikoreksi kalau kalian menyebut propaganda kalian itu Jesus only. Ya, itu akan membuat lawan-lawan diskusi Anda tuh menyerang. Anda boleh menyebut hipostasis only, boleh. Anda menyebut prima causa only, boleh. Anda boleh menyebut monogenes Bapa only, boleh. Nggak apa-apa itu ya. Jadi monogenes Bapa only sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3. Jadi Allah yang monogenes itu berhipostasis. Nah, hipostasisnya tuh banyak sekali. Kalau di Alkitab itu udah setebel begini kan, itu kisah-kisah hipostasis Allah prima causa. Jadi bagi orang yang berdoktrin Wanes, Alkitab itu disebut kisah dari hipostasis Allah prima causa. Nah, sehingga jangan kalian namakan dengan Jesus only. Ya bolehlah kalau untuk sebagai nama propaganda gitu ya, boleh ya. Tapi kalau kalian ditanya apakah betul ini kalian ini kok memiliki sebutan Jesus only, ya kalian harus jawab, oh Jesus only itu hanya nama branding. Nah, tatanan doktrin teologi kami itu adalah Allah prima causa only atau hipostasis only. Nah, contoh lagi yang lain. Kemarin ada perdebatan ya, Bro Samuel Siahaan dengan Kristen Alkitabiah, akun Kristen Alkitabiah di Hidayah Mualah channel itu, tentang roh Allah yang melayang-layang di atas air. Nah, ayo coba kalian, itu termasuk yang mana itu? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu termasuk yang mana? Itu termasuk di hipostasis penyataan atau pewujudan Allah. Ya, yang level 3. Jadi memang di alam materi, di atas air ini ada roh Allah yang melayang-layang. Nah, itu hipostasis yang level yang ketiga. Nah, jadi kira-kira begitu ya, sedulur Wanes ya. Nah, semoga dengan konten ini bisa membantu panjenengan. Kalau kalian berdebat dengan homoousios, bahkan berdebat dengan saya, Triteos, jadi kalian bisa menggunakan istilah-istilah ini untuk membantu paham teologi Anda. Ya. Loh, Pak Jody, kok sudah tahu corak Wanes itu Alkitabiah, kok malah memilih Triteos? Sedulur Triteos, saya memiliki alasan tersendiri kenapa memilih Triteos ya. Kita itu Wanes dan Triteos itu terbelah di masalah inkarnasi. Jadi kalau anak Allah atau Yesus Kristus ini itu merupakan hipostasis, jadi ya repot. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah prima causa itu hanya permainan belaka. Nah, ketika saya menyadari itu ya saya sudah tidak bisa lagi membela doktrin Wanes.
Ya, saya ini ndak mencoba mempengaruhi panjenengan lo ya, yang berdoktrin Oneness lo ya. Ya. Misalkan ada pertanyaan yang seperti tadi saya kemukakan, lo sudah tahu doktrin Oneness itu Alkitabiah kok malah ke Triteos ya kan? Siapa tahu ada yang pertanyaan begitu kan, memang netizen itu kan pertanyaannya macam-macam. Jadi saya harus bisa menjawab itu. Clear ya? Clear ya, sedulur Triteos ya? Clear ya, sedulur Oneness ya? Jadi apa namanya corak Oneness itu adalah hipostasis intact. Oke? Jadi anu ya, jelas semuanya di sini ya. Jadi semuanya itu adalah hipostasisnya Allah prima causa. Gitu aja sedulur ya. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.